sebuah hubungan yang rentan bahkan memiliki potensi besar untuk terjadinya konflik. Mertua diharapkan untuk dapat dewasa menghadapi menantu. Bahkan mertua bisa dapat menjadi pengayom bagi anak dan menantunya. Dan yang tidak kalah pentingnya, mertua dan menantu harus sama-sama terjalin komunikasi yang baik. Ketika terjadi suatu masalah atau perdebatan, maka seorang mertua harus menghargai juga pendapat menantunya. Tetapi sebagai menantu, perbedaan pendapat harus ditanggapi dengan kepala dingin dan bijaksana agar masalah tidak semakin meruncing. Tapi bagaimana dalam pandangan Islam, sikap seorang laki-laki sebagai anak serta suami untuk mendamaikan istri serta ibu yang dalam hal ini sebagai mertua dari istri ketika sedang terjadi konflik? Ustadz Ahmad Khan, gimana nih kalau lagi terjadi konflik seperti ini? Jika terjadi konflik antara mertua dengan menantu, biasanya kita harus pasrahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup itu nggak luput dari ujian. Jadikan itu sebagai ujian hidup, bersabar, insya Allah bisa menjadi lebih baik lagi. Bersabar dan tetap terus berdoa Iya. ya. Tekniknya gimana sih Ustadz Bendri? Yang jelas hati mertua dalam hal ini bagi menantu yang mendapatkan konflik bisa taklukkan. Resepnya simpel, tahadu tahabu, beri hadiah niscaya timbul cinta. Yang Makanya- harus kasih hadiah gimana? Lagi berantem nih? Iya, pertama memang adanya pihak ketiga dalam hal ini bagaimana posisi anak mampu menjadi mediator. Harus Jangan bisa sampai memainkan mampu perannya. memainkan perannya, berbuat baik sama istri, meyakinkannya bahwa dia spesial di hatinya, begitu juga sama ibu. Terus bagaimana mengakurkannya dengan cara memberikan hadiah secara bersilang. Mertua bagaimana berbuat baik, bilang aja nih dari mama. Ya, itu nggak ada masalah berbohong dalam hal ini termasuk yang mudah-mudahan termasuk dibolehkan. Dalam kebaikan, baik. Ustadz izin nih sebenarnya kita akan menjawab pertanyaan Boleh. dari media sosial ya yang udah masuk nih ke Instagram kita, pertanyaan dari hamba Allah. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, ibu saya usianya sudah hampir 50 tahun sedangkan dia mau menikah lagi bulan depan. Yang mana calon suaminya itu seumuran dengan suami saya, 24 tahun. Saya sebenarnya nggak setuju Tat, karena saya nggak mau ibu saya hanya dimanfaatin seperti yang udah-udah. Saya salah nggak sih Ustadz ngelarang ibu saya untuk menikah lagi? Gimana nih? Mohon penjelasannya Ustadz Bendri. Ya, siapapun yang di sini ketika menghadapi ibu yang ingin menikah lagi, pahamilah ini tamparan keras buat anak. Ibu sedang memberi pesan bahwa mama kesepian. Anak yang cuek, nggak pernah berbuat baik sama ibunya, nggak pernah ngajak ngobrol ibunya, nggak pernah mengajak jalan berdua ibunya, maka ibu mencari pelampiasannya. Maka jangan berpikir suuzon, nih mama ganjen banget sih, mama brondong lagi. Bukan, karena si brondong ini memberikan kebutuhan psikis seorang wanita. Wanita itu butuh perhatian. Ya kalau nggak dapat perhatian larinya ke mall kan, di mall ada perhatian kan gitu. Itu nonton bioskop Ustadz. Ya, dia ada juga, makanya ke bioskop. Oh gitu. Jadi kita nih harus pahami ya. Terus bagaimana perbaiki dulu hubungan. Jangan dilarang dulu. Mama maafin ya mah itu dulu. Selama ini mungkin aku gak pernah ngajak jalan berdua. Jadi jangan diomelin dulu. Pahami jika kebutuhan psikisnya dipenuhi. Mama kan berpikir mama gak butuh lagi yang namanya lelaki lain. Karena mama ditemani jalan berdua, nonton berdua, ada tempat curhat, tempat ngobrol. Itu yang harus dipahami menyikapi seorang ibu. Ya. Masya Allah. Karena ibu juga manusia. Iya. Walaupun sabar ada batas kesabarannya. Betul, iya. Juga butuh yang namanya ditengokin, Betul, temenin diajak makan, ngobrol, betul. diajak ngobrol Betul. gitu. Pokoknya rumahnya maunya rame aja gitu Betul. ya. Baik, jazakallah khair. Dan pertanyaan berikutnya nih dari @Prasutyawatiningsih 6632. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya punya mertua mu'alaf, alhamdulillah. Tapi sekarang masih belum menunaikan ibadah sholat dan minim ilmu agama. Bagaimana solusinya? Bagaimana nih Ustadz Khan? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam satu buah hadis riwayat Imam Abu Daud, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, Muru auladakum bisalati lisab'in wadribuhum li ashrin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika usia 7 tahun. Dan ketika sudah usia 10 tahun, usia sampai masuk masa balik,
masa seseorang diwajibkan untuk beribadah, maka perintahkan dia, kalau tidak mau maka berikan teguran dengan memukulnya pukulan mendidik. Nah sekarang kalau orang tua dia sudah masuk Islam, dia mu'alaf, maka dia sudah masuk kepada batasan wajib untuk beribadah. Kapan wajibnya? Ketika dia sudah memahami ilmu di dalam sholat dan ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama dia proses belajar, maka kesalahan dan kekurangannya dimaafkan di dalam syariat Islam, maka terus belajar, perintahkan orang tuanya, ingatkan untuk sholat, dan biasanya kalau kita memerintahkan, ya lebih baik kita praktekkan, ajak orang tua dengan praktek. Kenapa? Karena lisanul hal afsahha min lisanil maqal. Praktek kita ajak secara bersamaan, ajak berjamaah, itu lebih baik daripada cuma sekedar nasihat saja. Dan jangan lupa ud'ulahu bitaufik, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita yang mualaf ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu melaksanakan sholat tepat pada waktunya dan bisa istiqomah dalam kebaikan. Amin. Jadi langsung dipraktekkan bersama ya. Karena mu'alaf tuh artinya apa ya Ustadz? Lemah ya? Mualaf itu orang yang baru masuk Islam. Ya, terus artinya apa lemah ya? Artinya orang yang masih lemah hatinya. Kenapa? Karena dia baru masuk memeluk agama Islam dan belum memahami bagaimana syariat Islam yang sesungguhnya. Karena lemah artinya harus kita dampingin terus. Jadi wajar kalau memang masih minim ilmu. Jadi tugasnya kita justru bukan tugas orang tua kita. Baik, jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz Bendri dan juga Ustadz Ahmad Kan. Kasih tepuk tangannya dulu dong Bu. Jamaah. Masih mau nanya lagi atau saya kasih kesempatan buat jamaah yang ada di rumah buat bertanya lagi nih? Mau nanya lagi nggak Bu? Coba mana angkat tangannya dong Bu kalau mau coba. Oke, yang di belakang saya ya, baik. Yang di belakang saya silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yola, saya dari Majelis Talim Raudatul Jannah, Kota Serang, Banten. Pertanyaan saya Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Pertanyaannya apa Bu? Pertanyaan saya, bagaimana sikap suami mensikapi istri yang terkadang istri konflik dengan mertua perempuan dan istrinya. Bagaimana suami menyikapinya? Terus? Udah itu aja. Baik Ibu Yola silahkan duduk kembali. kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat pertanyaannya buat Ibu Yola. Ustadz Maulana, ini Ya. gimana nih? Ini sepertinya banyak nih isunya seperti ini. Tapi bukan suaminya Ibu kan yang lagi Saya konflik? kira pertanyaannya bagaimana menghadapi FD yang mengatur jamaah. Oh iya, bukan itu. Tapi pertanyaannya gimana kalau misalkan punya suami, terus suami ini harusnya bagaimana sih mendamaikan antara ibunya sendiri Ya. dengan istrinya gitu. Dan benar nggak sih Ustadz katanya kalau misalkan menantu sama mertua itu ribut, Allah mengharamkan surga bagi mereka. Benar nggak sih itu Ustadz? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak pertanyaannya bagus sekali karena seputar keluarga. Ini yang lagi nonton pada senyum-senyum di rumah. Kenapa permasalahan saya yang diangkat di Islam itu indah gitu. Ternyata Anda yang punya masalah. Jamaah. Menghadapi mertua, orang tua. Dalam posisi anak laki-laki, dalam hal ini suami, dilema antara ibunya atau istrinya. Angkat tangan dari sudut ibu. Istri? Pilih mana? Sebaiknya laki-laki lari ke ibunya atau ke istrinya? Ya, jawabannya adalah kalau kita jawab dulu kubu-kubu. Kalau kan tidak ada mantan ibu, yang ada mantan istri. Berarti ada niat cerai nih orang. Bagaimana sosok suami mendidik istri itu? Bagaimana sosok suami mendidik istri? Makanya sebelum nikah kabari saya punya orang tua, saya tanggung ibuku sama adik-adik uang sekolahnya. Beritahu dari awal supaya kalau begitu kata istrinya, baiklah nanti saya yang aturkan bagaimana caranya bisa cukup. Tepuk tangan dong kalau begitu. Iya, ingat ya, ujian akan semakin besar ketika orang tua makin tua.
Kenapa? Karena timbullah pikun, timbullah kecemburuan. Betul tadi kata Ustaz Pendri. Aku yang lahirkan, aku yang besarkan, aku yang sekolahkan. Kujual sawahku demi sekolahnya. Kerjalah dia, yang terima gajinya istrinya. Yang enak istri saya. Setiap saya kasih apa-apa, dia kasih dulu ibuku. Jangan bawa pulang uang. Bawa dulu ke ibu, Umi baru bawa ke saya. Masya Allah baik banget. Masya Istrinya Allah. begitu. Almarhumah. Tiap bawa kain atau apapun oleh-oleh. Jangan bawa ke rumah dulu. Bawa ke Umi dulu, baru ke saya. Kalau ibu, jangan dah. Enak aja diambil semua nanti. Yang gede buat saya, yang kecil buat mertua gitu. Kalau istri saya, kalau ada 2 kain, suruh pilih. Sudah dipilih Umi. Kalau sudah dipilih baru aku ambil. Masya Allah. Itu bagusnya. Harusnya berpikir Ibu. Berpikir sebagai menantu. Mertua kan tidak lama lagi. Tidak lama lagi punya menantu lagi maksudnya. Ya Allah. Maksudnya dari anak yang lain. Bu. Ingat ya. Kita akan kelak akan jadi mertua juga. Kelak akan jadi mertua. Maka posisi yang terbaik suami mengantar istrinya, mendidik istrinya untuk berbuat baik kepada ibunya. Itu solusinya. Itu solusinya. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Artinya suami memang harus bisa menjadi pendidik nih ya, pendidik gitu. Jadi karena tidak mungkin wanita disalahkan. Karena Kalau wanita, ada kurang uang yang disalahkan istri atau suami? Suami Karena kurang kasih. Coba ya. Karena wanita selalu benar ya. Iya. Masya Allah. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Kasih tepuk tangan dong Bu sekali lagi. Nah sekarang kita juga akan belajar nih sama Ustadz milenials kita. Ada Ustadz Kafi. Assalamualaikum Ustadz Kafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Kafi, Ya. kasih tipsnya dong nih. Gimana sih sebenarnya seorang menantu itu harus bertindak tanduk dalam kesehariannya supaya insya Allah pintu surga memanggil-manggilnya. Atau jangan-jangan Amin, ini insya adalah ciri-ciri istri idaman buat Ustadz Kafi. Mohon Baik. tausiahnya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, Islam itu indah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa sih kaitan mertua dengan surga? Ini ada hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika semua orang mukmin qad najau baina ikhwanihim, sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mencari melihat kerabat-kerabatnya, mana kok nggak ada di surga? Oh, ada, lihat di neraka. Lalu mereka mengatakan apa yang dikatakannya? Ya, mereka mengatakan Rabbuna, ya Allah, ya Tuhan kami, ikhwanuna yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna al-khair ma'ana. Ya Allah, di mana teman saya? Di mana kerabat saya? Di mana mertua saya? Di mana orang tua saya yang dahulu saya sholat bersamanya, saya berpuasa bersamanya, saya mengerjakan amal-amal baik bersamanya. Ya Allah, di mana? Ada di neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong keluarkan, tolong bantu. Kata Allah Subhanahu wa taala, idhabu, pergi ke sana, fa akhrijuhu, maka keluarkanlah jika di dalam hatinya ada mithqala dzarratin min imanin, ada sebiji dinar ya iman di hatinya. Maka inilah bagi mertua, ya bagi menantu kepada mertua, harusnya hendaklah ia mengajak ke dalam kebaikan. Bu, kan enak gitu kalau misalkan nanti saya punya istri. Kemudian istri saya ngajak umi saya mungkin ya ke majlis taklim. Atau mungkin kalau umi saya lebih solehah, umi saya mengajak istri saya nanti ke majlis. Ke majlis ilmu. Ini jangan ada menantu sama mertua kompaknya dalam belanja. Getol banget beli bros, wah Allah gonta-ganti mulu. Giliran ngaji, udah dah tuh. Iya, aduh ngantuk, aduh belum nyuci piring, aduh belum ini. Banyak banget alasannya. Coba dong ajak-ajak kebaikan, termasuk orang tua, termasuk juga
mertua, insya Allah ketika nanti di akhirat mereka akan memanggil-manggil dan menolong kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taat, bersyukur bahwa diberikan mertua oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan guru-guru kita, Pak Ustadz Maulana, Ustadz Benri dan Ustadz Ahmad Khan. Kenapa? Karena banyak tadi benar dikatakan ada orang yang ketika menikah tidak punya mertua. Ketika orang mertua sakit, jengukin. Ya, apalagi malam-malam mertua belum makan, ya yang paling ampuh bawain martabak. Martabak spesial, telurnya 3, tambahin lagi 4. Iya enggak? Iya. Ada lagi bawain martabak keju. Alhamdulillah orang tua senang, termasuk kakak saya. Saya belajar dari kakak saya karena beliau punya mertua Kiai Al-Hajj Nurul Anwar, pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa sedang sakit stroke. Nah, beliau ikut andil mengurusi beliau Abuya ya karena sakitnya sakit stroke, Bu. Beliau cerita mandiin Buya. Mohon maaf cebokin Buya. Ada yang mau begitu kira-kira? Ada seorang anak kemudian mertua ya kepada menantu kepada mertuanya ya kemudian dia membantu seperti itu luar biasa. Maka taat kepada Allah adalah termasuk aplikasinya sayang kepada mertua. Dan jangan lupa puji-puji dan sanjung-sanjung orang tua dan mertua. Karena kita merendah di hadapan mertua itu adalah akhlak yang baik dan adab yang baik. Jadi dengan berkelakuan baik insya Allah bisa menjadi jalan kita untuk bisa memasuki surganya Allah. Betul, Baik, ajak kebaikan, ajak dalam kebaikan. Jangan ke mall doang. Jangan ke mall doang, tapi dalam kehidupan sehari-hari Betul. juga selalu ingatkan kepada jalannya Allah. Iya. Jazakallah khair, terima kasih banyak Ustadz Kafi. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nah sekarang saya akan memberikan kesempatan buat jamaah yang ada di studio untuk langsung bertanya lagi nih. Coba siapa yang mau bertanya, coba angkat tangan Bu. Oke, yang mana ya kira-kira ya? Oke, yang ada di situ aja deh deket Ustadz Maulana. Oke, silahkan Bu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Khalifah. Kami Udah nikah atau belum? sudah. Alhamdulillah. Ya udah, ngadepnya ke saya aja coba sini. Ya, dari tadi senyum-senyum terus. Ya, kami dari Majelis Taklim As-Solihin Tangerang. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Saya kan sebagai menantu nih ya. Bagaimana cara mertua saya bisa mengantarkan saya ke surganya Allah? Berarti gimana Ustadz Maulana? Berarti dia mati duluan. Oh, Kan ini diantarkan. oh diantar. Kubur kan maksudnya. Oh, maksudnya begitu atau gimana maksudnya sih? Ibu Nur? Itu maksudnya gini loh, sebab mertua saya bisa menyebabkan saya itu masuk ke surganya Allah gitu. Gimana caranya mertua menjadikan Ibu Sebab, Nur iya. sebagai sebab untuk masuk Masuk ke ke surganya Allah. surganya Allah. Gitu. Oke. Apakah mertua saya harus mengalah gitu kepada saya, menantunya gitu? Oh gitu, apakah mertua tuh harus mengalah gitu? Ya. Baiklah, udah cukup Bu Nur. Udah, Coba senyum alhamdulillah. sekali lagi. Masya Allah, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi banyak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu buat Ibu Nur yang dari tadi senyum-senyum terus. Ustadz Ahmad Khan. Nih pertanyaannya Ustadz, gimana caranya nih berarti sekarang sudut pandangnya dari mertua nih. Iya. Gimana caranya mertua menjadikan menantu itu menjadi penyebabnya untuk masuk ke surga. Iya. Apakah mertua harus selalu mengalah nih kepada menantu atau bagaimana Ustadz? Mohon tausiahnya. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh mertua. Karena bisa jadi menantu yang dia miliki menjadi penyebab mertua tersebut terseret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan bisa juga mertua tersebut masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab menantunya. Yang harus diperhatikan yang pertama, mertua harus menyayangi menantunya, laksana dia menyayangi anaknya sendiri. Dan berbuat baik kepada menantunya dengan berbagai macam cara. Jadi ketika mertua dia menyayangi menantunya, jadikan dia seperti anak sendiri. Tidak ada yang namanya pilih kasih.
tidak ada yang namanya perilaku tidak adil. Sehingga menantunya merasa disayangi dan ini menjadi lahan pahala buat mertuanya. Dengan kasih sayang yang diberikan kepada menantunya. Karena kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqir kabirana. Bukan termasuk daripada golongan umat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Ketika kita menjadi orang yang tua, maka kita sayang yang lebih muda. Ketika kita menjadi orang yang lebih muda, maka hormati yang lebih tua. Lalu kemudian yang kedua, sabarlah sebagai mertua ketika menghadapi menantu yang buruk perangainya. Karena Allah Subhanahu wa taala janjikan pahala yang besar. Dan hidup di dunia ini memang tempat ujian. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan hidup dan mati. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan itu sebagai ujian buat kita, siapa yang terbaik amalnya di antara kita. Baik sangka dengan ujian yang Allah berikan, karena manusia ini ujiannya beda-beda. Ada yang diuji melalui menantunya, ada yang diuji melalui mertuanya, ada yang diuji melalui istrinya, ada yang diuji melalui anaknya, ada yang diuji melalui suaminya, ada yang semuanya sudah bagus diuji oleh tetangganya, ada yang tetangganya bagus diuji oleh orang lain yang tidak suka dengan kenikmatan yang dimilikinya. Maka ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa bersabar, maka insya Allah balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beri ruang kepada anak dan menantunya ketika punya pendapat yang berbeda dan hargai keputusannya. Dan juga jalin silaturahim Bu, antara mertua dengan keluarga menantu. Dengan saudara-saudara menantu, dengan keluarga besan dan lain sebagainya. Jalin silaturahim yang baik dengan saling berkunjung, saling memberi hadiah. Insya Allah ini akan memberikan solusi kebaikan di antara keduanya. Dan juga mengantarkan mertuanya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, jangan pernah banding-bandingkan antara menantu yang satu dengan menantu yang lain. Ini kadang-kadang kan mertua punya mantu banyak. Kadang suka dibeda-bedain. Ada yang lebih disayang, kenapa? Karena ngasih duitnya rada gedean. Mantunya kaya. Giliran sama yang rada miskin, kadang-kadang kurang diperhatiin. Kalau yang rada kaya sakit ditengokin. Giliran mantu yang rada miskin, boro-boro ditengokin. Ya, jangan banding-bandingin Bu. Perhatian sama semua mantu. Ya, dan jangan lupa, lagi curhat. Dan jangan lupa Bu, ya, selalu senantiasa bersabar dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang paling utama bisa membawa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kasih tepuk tangan dulu Bu. Ustadz, tapi kalau menantu sama mertua itu dekat memang karena menantunya ini suka silaturahmi. Ya. Jadi lebih dekat dibanding menantu yang lain, nggak salah dong Nggak kalau ada itu. masalah, boleh. Ya kan, karena Ya. kan memang karena menantunya ini sendiri juga lebih sering bersilaturahmi. Yang kepada- salah menantu yang lain kenapa nggak sering? Betul. Oh gitu, baik. Jazakallah khair, terima Ya. kasih banyak Ustadz. Kasih tepuk tangan sekali lagi Bu. Nah ini kalau ngomongin masalah menantu sama mertua kayaknya nggak ada habisnya nih ya Bu ya. Tapi kan kalau kita insya Allah jangan jadi musuh ya Bu, mertua dan menantu di dunia ini dan juga di akhirat jangan jadi musuh. Nah saya tuh pengen tahu sebenarnya dengan kita memiliki mertua, ada gak sih Ustadz Benri cara ya supaya kita bisa justru mertua ini insya Allah bisa menjadi pembela di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya kita jadi gampang gitu masuk surganya. Mungkin gak sih mertua bisa jadi pembela di hadapan Allah? Yang jelas ada Stop amalan. dulu. Wah, Nah, ada baru mau bilang amalan. apa, ada amalannya. Waduh, Amalannya ada. apa? Ustadz Maulana. Amalannya. Tunggu dulu dong Ustadz Maulana. Ini kita juga penasaran nih. Kasih kesempatan buat jamaah yang ada di rumah untuk persiapkan bolpen dan juga ininya pensil bolpen dan juga papernya, kertasnya gitu untuk catat nih amalannya kira-kira apa aja ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah